Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya akhirnya keluarga Sangwon berangkat untuk menyerang istana Raja Kota. Sedangkan di sisi lain Fei Yun dan yang lainnya juga telah bersiap untuk menyambut mereka. Perang sudah tidak terhindarkan lagi dan mari kita lanjutkan saja ceritanya ke part 176. Part kali ini Ani ambil dari bab 905 sampai dengan 908. Memanfaatkan gelapnya malam, para ahli dari keluarga Sangwon menyelinap dan bergerak ke arah istana Raja Kota. Di sisi lain, para penjaga istana tampak berpatroli. Mereka semua adalah ahli di ranah Soul Fusion dan semua situasi ini tampak seperti biasa. Mereka pun tidak terlihat begitu waspada di permukaan. Lalu setelah itu ratusan ahli dari keluarga Sangwon yang mengenakan pakaian serba hitam segera bergegas keluar. Mereka melumpuhkan para penjaga dalam sekejap. Darah mengalir di mana-mana. Itu adalah pembantaian yang tak terelakkan. Sekitar 400 penjaga mati dalam sekejap. Sekarang keluarga Sangwon sangat optimis. Mereka segera bergegas masuk ke dalam istana. Dan karena itu, istana menjadi gaduh. Sedangkan di sisi lain, seorang pria tampak sedang memegang segelas teh hangat dan dia terlihat menyeringai. Dia adalah think tank pertama Kekaisaran Bailey Jingwei. Selain itu, di sekelilingnya juga banyak bersembunyi ratusan ahli di ranah Soul Fusion dan atasnya. "Tuan, mereka sudah datang," kata salah seorang penjaga yang berada di ranah Guiyuan di dekat Bailey Jingwei. Dengan senyuman acuh tak acuh, Bailey Jingwei menutup matanya dan berkata tanpa komitmen, "Tidak apa-apa, biarkan mereka masuk lebih dalam lagi." Pria itu segera membungkuk, lalu kemudian melangkah mundur. Sedangkan Bailey Jingwei tampak menunjukkan senyum iblisnya. Kini di seluruh istana menjadi riuh. Lonceng dibunyikan sebagai tanda peringatan kalau istana sedang diserang. Semuanya tampak natural seperti biasa. Gelombang fluktuasi segera menyebar. Itu adalah kemampuan gabungan dari para penjaga istana. Mereka berniat untuk membuat pelindung dan mencoba menghentikan gerakan dari keluarga Sangwon. Tapi, sebelum pelindung itu terbentuk secara sempurna, seorang laki-laki tua muncul di depan mereka semua dan dalam satu gerakan, dia membantai mereka. Pria itu mengangguk dan berkata, "Untunglah mereka belum sampai mengaktifkan formasi ini, jadi sangat mudah untuk menyingkirkan mereka." Lalu setelahnya dua orang lain datang. Mereka tidak lain adalah tiga tetua agung dari keluarga Sangwon. "Ayo lanjutkan," kata salah satu dari mereka. Dan kemudian mereka segera menyatukan tangan mereka dan menggabungkan kekuatan mereka. Pancaran energi yang menakutkan membuat para penjaga istana gemetar ketakutan. "Teknik gabungan, pedang langit pengubah Yun Luan," teriak mereka bertiga. Segera bilah pedang keluar dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka langsung menghabisi para penjaga yang tersisa. Ledakan demi ledakan terdengar di setiap penjuru istana dan semua terlihat kacau balau. Sekarang lebih dari 300 orang telah terbunuh dalam waktu singkat. Bahkan di antara mereka juga ada ahli di ranah Guiyuan yang kini terluka parah karena serangan itu. Sebagian dari istana kini telah berubah menjadi puing-puing. Keindahan yang sebelumnya ada di sana sudah tidak nampak lagi. Sekarang orang-orang dari keluarga Sangwon segera membereskan para penjaga yang masih tersisa. Lalu mereka kemudian membuka jalan. Fei Xiong yang melihat semua ini dia tampak tersenyum puas. Bahkan jika mereka sekarang sudah kehilangan beberapa ahli di ranah Guiyuan,
Tapi melihat jumlah musuh yang dikalahkan, ini adalah sebuah keuntungan yang besar bagi mereka. Terlebih, sekarang mereka bisa terus bergerak, seolah tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Sungguh itu membuat Fei Xiong merasa bahagia. Dan mereka kini terus bergerak maju menuju paviliun air Langhuan yang ada di peta palsu. Fei Xiong kini tampak bersemangat. Ayo pergi, jangan buang-buang waktu untuk menghabisi para keroco seperti mereka. Baik, seru semua orang. Mereka begitu percaya diri dan berpikir bahwa semuanya telah berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tapi sayang sekali, mereka bahkan tidak tahu kalau semua ini adalah hidangan yang sengaja disiapkan untuk menjebak mereka. Di sisi lain, King Yan kini akhirnya sampai di istana. Dia bisa melihat reruntuhan dari istana dan darah yang mengalir di mana-mana. Perang pasti terjadi dengan sangat mengerikan, dan itu membuat King Yan tampak memadatkan matanya. Dia tidak bisa membayangkan kalau San Ge ada di sana. Itu jelas akan sangat berbahaya untuk anak di usia 8 tahun, pikir King Yan. King Yan kini menjadi semakin panik dan segera mencari ke sekeliling lalu masuk lebih dalam. Yan berhenti, jangan masuk lebih dalam, teriak Yulin yang mengejarnya dari belakang. Sekali lagi Yulin meraih tangan King Yan dan wajahnya tampak cemas. King Yan, sekarang paman sedang bertarung di dalam sana. Di sana ada begitu banyak ahli di ranah Soul Fusion, bahkan di ranah Guiyuan. Jika kamu masuk, kamu bisa mati hanya karena terkena rebound serangan mereka. Ayo kembali, jangan sia-siakan hidupmu. King Yan tampak semakin geram dan kemudian menghempaskan tangan Yulin. Dia terus berjalan sambil berkata, "Aku tidak akan berhenti. Jika tempat ini sangat berbahaya untukku, maka tempat ini jauh lebih berbahaya untuk San Ge." Persetan dengan bocah itu. Dia datang dan mencari kematiannya sendiri. Untuk apa kau memperdulikannya? Bentak Yulin. Dia kemudian berkata lagi, Yan bahkan jika kamu tidak peduli dengan keselamatanmu sendiri, tapi tolong jangan buat paman menjadi khawatir. Ini adalah istana Raja Kota. Tempat ini berbahaya dan kita harus segera mundur. Bahkan ahli di ranah Soul Fusion akan sangat kesulitan untuk menjelajahi tempat ini. Apalagi kamu yang hanya berada di ranah virtual. Berhentilah, atau aku terpaksa menyeretmu kembali. King Yan berhenti, lalu dia perlahan berbalik dan kemudian berkata dengan tegas, "Aku tahu semua itu tanpa harus kau katakan. Tapi aku akan tetap mencari San Ge. Dan setelah aku menemukannya, aku akan pergi dari tempat ini. Jika aku tidak bisa menolongnya, aku bahkan tidak layak untuk disebut sebagai bibinya lagi." King Yan langsung berbalik dan bergegas masuk ke dalam istana. Melihat ini, Yulin menghela nafas tak berdaya dan akhirnya dia hanya bisa mengikuti King Yan dari belakang. Sedangkan di belakang ada kabut merah yang terlihat di sudut tempat itu. Dia tampak mengawasi kedua orang tadi dan kemudian ikut masuk ke dalam. Kita akan pindah ke sisi yang lain. Di sebuah ruangan kecil yang tenang, sosok orang tua tampak membelai janggutnya. Dia bisa mendengar semua kekacauan yang ada di luar, dan perlahan dia menghela nafas. Seorang penjaga kemudian datang dan memberi hormat. "Lapor, Raja Pedang Pembunuh Naga, sekarang para pencuri sudah mulai bergegas ke arah sini. Diperkirakan mereka akan datang dalam waktu dekat." Baguslah. Aku sudah lama punya dendam dengan mereka. Aku harap kali ini aku bisa menyingkirkan mereka, kata Dan Gingseng dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Baiklah, karena masih ada waktu, kembalilah ke posisimu. Aku akan menikmati momen santai ini.
"Baik," kata pria itu yang kemudian membungkukkan badannya lalu mundur ke dalam gelapnya bayangan di ruangan itu. Sama seperti ruangan Bailey Jingwei, ruangan tempat Dan King Shen berada ini juga menyembunyikan ratusan ahli yang siap untuk menyergap. Di sisi lain, Fei Yun sedang mengatur penyergapan. Dia juga bisa mendengar suara kegaduhan dari kejauhan. Perlahan senyuman tampak terangkat jelas di wajahnya, dan dia berkata, "Dari aura serangan ini aku tahu bahwa itu adalah mereka. 3 orang tua bau tanah itu sepertinya datang. Mereka turun tangan sejak awal. Baiklah, mari tunggu mereka sampai ke tempat ini. Lalu aku akan menghabisi mereka." Fei Yun kemudian berbalik dan duduk di kursinya lagi. Dia kemudian berkata, "Kali ini aku akan menunjukkan siapa yang layak mendapatkan julukan ahli nomor 1 di Dongzhou. Aku akan menunjukkannya malam ini." Fei Yun benar-benar menunggu di tempat itu. Tapi sayang sekali, tidak akan ada yang datang ke sana. Karena itu adalah informasi palsu dari Yulin, di mana dia berniat untuk menjebak Zhou Fan dan menggunakan tangan Fei Yun untuk menyingkirkannya. Tapi Zhou Fan tahu akan semua itu. Dia memainkan semuanya dengan sangat cantik. Dia masih di kamar dan menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Kembali suara ledakan mulai terdengar dan kamar Zhou Fan pun mulai bergetar. Zhou Fan kini masih duduk santai dan bersila di tempat tidurnya. Lalu perlahan senyuman aneh muncul di bibirnya. Dia perlahan membuka matanya dan berkata, "Sepertinya sudah waktunya untuk mengambil tindakan." Zhou Fan tertawa kecil lalu turun dari tempat tidurnya. Dia berjalan santai dan membuka pintu kamar dengan lembut. Di luar kini penjaga sedang berbincang-bincang. 2 bulan lalu kejadian seperti ini juga terjadi, tapi sekarang tampaknya jauh lebih ganas dari sebelumnya. Benar, lalu apa kita harus bergegas juga untuk menjaga raja? Sebelumnya saat kita datang agak terlambat, raja menjadi sangat marah dan menghabisi banyak orang. Kau tidak perlu khawatir. Lagi pula semua ini adalah rencana dari raja. Kita hanya diminta untuk berjaga di sini, jadi kita tidak perlu melakukan apapun. Hah? Bagaimana bisa kamu tahu itu? Idiot, apa kamu tidak bisa memahami semuanya? Tadi pagi kita ditegur oleh raja untuk tetap berada di sini dan tidak diizinkan untuk pergi kemanapun. Artinya, kita diminta untuk menjaga tuanku karena ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Selain itu juga ada banyak elit istana yang bersembunyi di setiap ruangan saat ini. Semuanya pasti sudah direncanakan. Oh, begitukah? Ya, kita akan tetap di sini. Lagi pula tugas kita kini jauh lebih ringan. Kita terhindar dari kekacauan ini, jadi bersyukurlah. Perlahan pria itu pun mulai mengangguk. Lalu dari belakang tiba-tiba terdengar suara. Sepertinya kalian sungguh ingin menyelamatkan diri kalian sendiri. Tapi mungkin itu tidak akan terjadi. Kedua orang itu terkejut dan kemudian melihat ke belakang. Di sana Zhou Fan perlahan keluar dari balik pintu. Salah satu dari mereka segera maju dan memberi hormat pada Zhou Fan. "Tuanku, kenapa Anda keluar dari kamar Anda?" "Tidak apa-apa. Aku hanya mendengar kegaduhan dan aku ingin melihat-lihat saja." "Tuanku, tapi di luar saat ini sangat berbahaya. Silakan Anda tetap di kamar untuk memastikan keselamatan Anda," kata penjaga itu dengan wajah cemas. Tapi Zhou Fan berkata dengan santai, "Tapi bagaimana jika aku harus tetap keluar?" Penjaga itu mengerutkan keningnya. Mereka tidak tahu dengan apa yang Zhou Fan pikirkan. Lalu dia berkata lagi, "Tuanku, tolong jangan membawa kami ke dalam masalah.
Tugas kami adalah untuk menjaga Anda agar tetap aman. Ini semua demi keselamatan Anda sendiri, jadi mohon kembalilah ke kamar. Jangan paksa kami untuk menggunakan kekerasan." Penjaga itu tampak agak kesal sekarang. Mendengar itu Sofwan tertawa, dan itu membuat para penjaga menjadi kebingungan. Lalu Sofwan berkata dengan santai, "Bagi kalian, mati demi istana adalah sebuah kehormatan. Tapi cara mati seperti ini tidak terlalu berguna. Jika kalian mati, maka kalian tidak akan bisa mencapai puncak kultivasi. Perjuangan kalian pun akan berakhir. Tapi hari ini, aku akan memberi kalian kehormatan yang terakhir." Para penjaga keheranan, mereka tidak paham dengan semua ucapan Sofwan. Lalu tiba-tiba aura hitam segera membungkus tubuh mereka dalam sekejap. "Domain jiwa," kata mereka. Mereka pada dasarnya adalah ahli di ranah soul fusion. Menghadapi domain jiwa bukanlah masalah besar untuk mereka. Lalu salah satu dari mereka pun berkata, "Tuanku, tolong jangan bercanda. Domain jiwa bukanlah masalah besar untuk kami. Tuanku, tolong jangan bercanda. Singkirkanlah domain Anda. Kami tidak ingin menyakitimu. Kalau tidak, kami akan kesulitan untuk menjelaskan yang terjadi pada raja." Menjelaskan? Kalian tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula keberadaan kalian akan hilang setelah ini. Dan sesuatu yang tidak ada tidak perlu menjelaskan apapun, kata Sofwan sambil tertawa lepas. Tapi jelas kata-kata itu menyulut api amarah dari para penjaga. Salah satu dari mereka pun segera mengutuk, "Tuanku, jangan menyalahkan kami jika Anda sampai terluka. Ini semua adalah kesalahan Anda sendiri." Pria itu ingin mengangkat tangannya, tapi dia kaku seperti patung. Merasakan itu dia pun terkejut. Lalu saat dia ingin mengeluarkan kekuatan jiwanya, semuanya benar-benar diblokir. Dia tidak bisa melakukan apapun. "Apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak?" teriak penjaga itu. Sofwan pun tertawa. "Maafkan aku, tapi aku adalah pemilik jiwa ganda, dan jiwa keduaku ini jauh lebih kuat daripada yang pertama. Karena itu, bahkan jika ahli di ranah soul fusion ingin keluar darinya, itu tidak akan mudah. Sekarang sudah waktunya untuk kalian pulang." Kabut hitam seolah meremas para penjaga dan mereka menjerit kesakitan. Lalu mereka hancur dalam sekejap. Semuanya kini ditelan oleh kabut hitam itu, dan mereka benar-benar hilang tanpa meninggalkan jejak. Melihat hal ini, Sofwan menyeringai. Lalu kemudian dia berjalan ke arah pavilion air Langguan. Di sisi lain, para ahli dari keluarga Sangguan akhirnya tiba di sebuah ruangan yang gelap. Di peta tempat itu disebut sebagai pavilion air Langguan, tapi itu tidak sesuai dengan yang digambarkan. Seorang tetua segera maju. "Patriark, ada yang salah dengan tempat ini. Tempat ini sungguh sangat berbeda dari yang ada di peta." Fei Xiong pun tampak mengerutkan keningnya. Hatinya kini mulai gelisah. Tapi sebelum dia menyadari sumber kegelisahannya, obor di ruangan itu tiba-tiba menyala dan kegelapan pun disingkirkan. Kini seorang laki-laki tua terlihat duduk santai di depan sebuah meja. Lalu dia berkata, "Patriark Sangguan, sudah lama kita tidak bertemu. Jadi bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" tanya orang itu. Tubuh Fei Xiong bergetar. Dia sudah lama tidak mendengar suara itu, tapi dia bisa mengenalinya dengan jelas. Jenius pertama di Shisou dan Ginseng. Sekarang kau menjadi raja pedang pembunuh naga. Bagaimana bisa kau ada di sini? Bukankah kau sudah kembali 3 hari yang lalu? Wajah Fei Xiong memucat.
dia perlahan menyadari bahwa semua ini adalah jebakan. Kepergian mereka 3 hari yang lalu juga pasti hanyalah sebuah sandiwara. Dan Ginseng melihat semua itu lalu dia berkata, "Patriark Sangguan, kita memang tidak memiliki dendam satu sama lain, tapi kita ada di sisi yang berlawanan. Jadi aku tidak akan menjelaskan apapun padamu." "Semuanya mundur!" Fei Xiong berteriak dengan suara nyaring. Kemarahan kini tampak jelas di mata Fei Xiong. Dia tahu bahwa semua ini adalah jebakan. Dan kini dia telah membawa semua keluarga Sangguan yang memiliki kemampuan yang baik ke dalam jebakan musuh. Jika mereka semua sampai musnah, maka Dongzhou akan benar-benar jatuh dalam bahaya. Sekarang satu-satunya pilihan adalah mengorbankan dirinya sendiri dan membiarkan orang-orang lain mundur. Semuanya demi Dongzhou. Para tetua langsung mengerti dengan niat Fei Xiong. Meski berat untuk meninggalkan Fei Xiong, tapi ini adalah perintah dan mereka tahu bahwa semua ini pasti sudah dipertimbangkan oleh Fei Xiong. Jadi pada akhirnya mereka pun mundur. Dan Ginseng yang melihat semua ini kemudian berkata, "Sayang sekali. Sekarang aku sedang menjalankan perintah dan aku tidak akan membiarkan siapapun dari kalian meninggalkan tempat ini." Dan Ginseng menyatukan jarinya, lalu segera auman naga menggema di langit-langit. Perlahan sosok naga mulai muncul dan kemudian menyatu dengan cahaya putih, lalu membentuk pedang naga dengan panjang ratusan kaki. Auman naga terus terdengar dan pedang naga itu memancarkan aura yang mengerikan. Seolah-olah pedang ini bisa menghancurkan dunia hanya dalam satu ayunan. Semua orang kini tercengang. Mereka tidak pernah merasakan tekanan yang begitu mengerikan seperti ini. Mungkin hanya 3 tetua agung yang bisa menyamai kekuatan Dan Ginseng. Semua orang menjadi pucat dan mereka tenggelam dalam ketakutan. "Hari ini akan menjadi akhir untuk kalian. Ayo lihat, apakah kalian bisa bertahan?" kata Dan Ginseng sambil mengangguk dan membentuk segel baru untuk mengayunkan pedangnya. Para tetua ketakutan, wajah mereka terlihat begitu masam. Kekuatan pedang Dan Ginseng memang sungguh mengerikan, bahkan sampai membuat mereka tidak berdaya. Jika mereka terkena tebasan ini, maka sudah bisa dipastikan kalau mereka akan berpulang. Fei Xiong melihat semua ini dan dia menggertakkan giginya, lalu kemudian membentuk segel di tangannya. Segera jiwa pedang muncul dan menghentikan serangan Dan Ginseng. Ledakan terjadi dan orang-orang terhempas karena rebound dari kekuatan pedang itu. Fei Xiong menggertakkan giginya. "Dan Ginseng, jangan merendahkan orang lain. Bahkan jika aku bukan ahli nomor 1 di Dongzhou, aku juga masih melatih ilmu pedangku bersama pedang suci. Dan itu bukan hanya pajangan." "Oh, seperti itukah kemampuanmu? Tidak terlalu buruk. Tapi aku juga adalah orang yang telah menghabiskan banyak waktu dengan pedang suci," kata Dan Ginseng sambil tertawa. Sekali lagi kedua jiwa pedang itu saling bertabrakan satu sama lain. Kekuatan mereka memang dahsyat, bahkan sampai membuat para tetua lainnya terkulai lemas. Tapi meski terlihat imbang, sayangnya Fei Xiong tidak sekuat itu. Semakin lama mereka beradu kekuatan, dia semakin terluka. Melihat ini Dan Ginseng mencibir. "Sangguan Fei Xiong, kuakui bahwa pemahaman pedangmu cukup bagus, tapi sayang kau masih berada jauh di bawah adikmu. Jika kau bisa memiliki pemahaman setingkat dia, mungkin kau bisa melawanku. Tapi sayangnya itu tidak mungkin. Kau tidak akan bisa mencapai pemahaman itu di dalam hidupmu. Inilah batas dari kemampuanmu."
Dan benar saja, setelah Dan Gingseng mengatakan itu, kedua pedang saling bertabrakan lagi. Lalu pedang Fei Xiong hancur setelahnya. Fei Xiong jelas terkena rebound sampai muntah darah, tapi matanya masih tampak enggan untuk menyerah. Sebenarnya Fei Xiong pun tahu bahwa dalam hal bakat dia tidak pernah lebih baik dari adiknya. Dan jika bukan karena bantuan para tetua, dia mungkin tidak akan menjadi patriark. Lalu sekarang, karena ketidakmampuannya itu, dia telah membawa keluarga Sangguan ke dalam bahaya. Dia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Jika saja waktu itu Fei Yun yang menjadi patriark, dia tidak akan mungkin mengkhianati Dong Zhou, dan keluarga Sangguan tidak akan jatuh ke posisi yang menyedihkan seperti sekarang. Memikirkan semua ini, wajah Fei Xiong menjadi masam. Dia terlihat menyesal. "Patriark!" para tetua berseru. Mereka ingin membantu Fei Xiong, tapi kekuatan pedang naga dan Gingseng menahan mereka. Fei Xiong tidak berdaya, dan akan sangat mudah untuk Dan Gingseng membunuhnya. Pedang naga diayunkan, kepala Fei Xiong menjadi taruhan. Tapi di saat itu, 3 cahaya melesat ke sisi Fei Xiong. Pedang naga langsung dihempaskan dan Fei Xiong diselamatkan. Ketika kepulan asap menghilang, 3 sosok itu akhirnya menunjukkan dirinya. Mereka adalah 3 tetua agung dari keluarga Sangguan. Salah satu dari mereka menopang Fei Xiong lalu kemudian memberikan Yuan Li untuk menyembuhkan luka Fei Xiong. Setelah beberapa saat, Fei Xiong tampak lebih baik dari sebelumnya. Dan Gingseng melihat semua itu, lalu kemudian dia tertawa. 3 orang tua. Sepertinya kalian adalah penjaga terkuat Dong Zhou. 3 tetua agung dari keluarga Sangguan. Sudah lama aku ingin bertemu dengan kalian, karena aku sering mendengar nama kalian disebut-sebut. Sekarang kalian bisa menahan pukulanku. Kalian memang layak menyandang gelar kalian. Aku tidak menyangka bahwa murid dari kedua Supreme di Shisou memiliki kemampuan yang cukup bagus, cibir salah satu dari mereka. Lalu seorang lagi berkata, sebelumnya Dong Zhou dan Shisou adalah bagian dari aliansi untuk melawan Song Zhou. Tapi aku tidak menyangka, rupanya salah satu murid dari Shisou ternyata adalah antek-antek dari Song Zhou. Sungguh sangat menyedihkan. Dan Gingseng mengerutkan keningnya, tapi kemudian dia tersenyum. Apa yang senior katakan memang benar, bahwa memiliki murid yang menjadi antek-antek musuh itu adalah aib. Tapi sepertinya kalian lupa kalau murid terbaik kalian sekarang juga adalah antek-antek Song Zhou. Kau? Ketiga tetua tampak kesal ketika mendengar hal itu. Memang benar bahwa Dan Gingseng adalah pengkhianat dan aib bagi kedua Supreme dari Shisou. Tapi itu juga berlaku untuk mereka karena murid mereka sendiri kini juga menjadi musuh, dan bahkan dia membawa harta yang paling berharga dari Dong Zhou. Lalu yang paling parah, Fei Yun adalah keturunan langsung dari keluarga Sangguan. Jadi menjadi pengkhianat itu adalah dosa yang sangat besar. Ketiga tetua agung kini tampak tertekan dan tidak bisa menjawab ucapan dari Dan Gingseng. Mereka bahkan menyesal karena telah menyinggung asal-usul Dan Gingseng. Jika saja mereka tahu hal itu akan terjadi, mereka tidak akan menyebutkan masalah ini. Di samping, Fei Xiong kembali muntah seteguk darah, tapi kini kulitnya sudah jauh lebih baik. Lalu kemudian dia berkata pada 3 tetua agung, "Ini buruk, kita telah tertipu, kita harus segera mundur. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu besar." "Kami tahu itu. Selama ada kami bertiga, Anda tidak perlu khawatir." "Tetua, kemarilah.
Bawalah patriark pergi dari tempat ini. Kami bertiga akan menahan orang ini supaya tidak mengejar kalian." "Baik." Mereka segera mengangguk dan memapah Fei Xiong. Tapi Dan Gingseng berkata dengan santai, "Kejar mereka." "Baik Raja Pedang," seru mereka. Tidak akan semudah itu. Tiga tetua agung segera melepaskan aura mereka dan segera para pengejar berhenti bergerak karena tertekan. Dan Gingseng menyeringai. Dia pun kemudian melepaskan kekuatannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tiga senior, jika kalian ingin bertarung, maka aku yang akan menemani kalian." Ketiga orang itu menatap Dan Gingseng dan kemudian berkata, "Bagus, majulah. Aku akan mewakili kedua Supreme di Shisou untuk membinasakanmu hari ini." Ketiganya segera menggabungkan kekuatan mereka lagi. Lalu pedang Qi langsung menyerang ke arah Dan Gingseng. Dan Gingseng menyeringai. Dia menggerakkan tangannya dan segera menangkis semua serangan itu menggunakan pedang naga. Dalam sekejap pertarungan mereka pun pecah. Serangan demi serangan dilepaskan, dan ribon serangan itu seolah berubah menjadi sabit dari dewa kematian. Siapapun ahli di ranah Soul Fusion ke bawah yang terkena hal itu langsung mati di tempat. Tapi karena bantuan Dan Gingseng, kini para pengejar akhirnya bisa bergerak dengan bebas. Mereka segera mengejar rombongan Fei Xiong. Tetua keluarga Sangguan segera berteriak, "100 ahli di ranah Guiyuan berhenti di sini, dan sisanya bawa patriark untuk mundur." Segera para senior dari keluarga Sangguan berhenti dan memblokir para pengejar itu. Meski lawan kini memiliki jumlah yang lebih banyak, tapi keluarga Sangguan memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Jadi untuk saat ini mereka jauh lebih diuntungkan dan bisa memblokir para pengejar itu. Tapi ketika rombongan Fei Xiong mundur, gelombang fluktuasi langsung menyebar. Lalu sebuah pelindung menyelimuti seluruh wilayah istana Raja Kota. "Tidak, kita terjebak. Cepat hancurkan penghalang ini," seru Fei Xiong dengan buru-buru. Segera ratusan ahli maju dan menyerangnya secara bersamaan. Tapi tidak ada yang terjadi. Pelindung itu hanya bergetar, tapi tidak ada retakan sedikit pun. Tiga tetua agung yang melawan Dan Gingseng pun menyadari hal ini dan mereka sangat terkejut. Lalu mereka segera mundur dan ikut menyerang pelindung itu. Ledakan besar terjadi dan penghalang bergetar. Tapi itu hanya berlangsung beberapa saat. Dan kemudian penghalang itu kembali tenang seolah tidak terjadi apapun. Semua orang kini terkejut dan wajah mereka pun tampak ketakutan. Mereka tidak menyangka kalau penghalang itu akan sangat kuat. Para tetua agung juga masih tampak tidak percaya. Dan di saat itu sebuah cahaya pedang menembus bahu salah seorang tetua agung. Dia segera memuntahkan seteguk darah. Lalu Dan Gingseng berkata dengan jijik, "Senior, bagaimana bisa kalian punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain saat melawanku?" Mendengar itu ketiga tetua agung menggertakkan gigi mereka. Tampak jelas kebencian di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Dan Gingseng tidak pernah berada di bawah Sangguan Fei Yun. Jadi seharusnya mereka tidak boleh mengabaikan Dan Gingseng. Jika ini terus berlanjut, maka mereka bertiga pun bisa mati. Lalu kekuatan dari Dongso benar-benar akan jatuh karenanya. Lalu mungkin Dongso akan menjadi wilayah pertama yang ditaklukkan oleh Songso. Sekali lagi ketiga tetua agung berubah menjadi serius. Mereka bersiap untuk melawan Dan Gingseng lagi. Sedangkan Dan Gingseng, dia tampak menyeringai seolah menikmati semua ini. Di sisi lain, Fei Xiong tampak terus membombardir penghalang itu.
tapi tidak menghasilkan apapun. Penghalang itu seperti gunung es yang kokoh, tidak sedikit pun tergoncang. Fei Xiong menjadi semakin panik, wajahnya pun menjadi pucat pasi. Lalu sebuah tawa terdengar. Tidak perlu berusaha begitu keras, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Perlahan seorang laki-laki muda berjalan dan dikawal oleh ratusan orang. Melihat ini wajah sangguan Fei Xiong dan tetua agung tampak semakin suram. Melihat ini wajah sangguan Fei Xiong dan tetua lainnya semakin suram. Mereka bisa mengenali orang itu karena dia tidak lain adalah Bai Li Jingwei. Bai Li Jingwei dengan santainya berkata, "Jangan buang-buang tenaga kalian. Ini adalah formasi peringkat 11, formasi terkuat di ibu kota kekaisaran. Selain itu semua bahan yang digunakan adalah batu roh suci. Jadi bahkan jika ini hanya formasi peringkat 11, tapi kekuatannya setara dengan formasi tingkat 12. Bahkan jika para tetua agung kalian bergabung dan menggunakan kekuatan mereka pun butuh beberapa puluh kali pukulan untuk menghancurkannya. Apalagi sekarang dia sedang melawan Raja Pedang Pembunuh Naga. Kalian tidak memiliki kesempatan sama sekali." Mendengar itu wajah semua orang yang ada di sana menjadi semakin masam. Ini mungkin akan menjadi akhir bagi mereka. Dan see you again di next video. Sekian bonusan kali ini. Sayang sekali kita harus dipisahkan oleh waktu. Sorry dan see you again. Bye.